Romo, apakah nggak cukup berdoa langsung kepada Yesus? Tuhan Yesus kan maha mendengar, maha tahu, pasti tahu apa pergulatan hidup kita, apa yang kita butuhkan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Terima kasih untuk semua support, dukungan, perhatian Anda, pertanyaan Anda tentang kabar saya. Saya di sini dalam keadaan baik luar biasa. Saya sangat berharap hidup kita akhir-akhir ini betul-betul dirahmati oleh rahmat yang berasal dari Allah. Dikaruniai oleh kuasa kebaikan-kebaikan Allah untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bahkan termasuk untuk pekerjaan dan urusan-urusan kita. Rahmat yang sungguh-sungguh menguatkan, rahmat yang sungguh-sungguh menopang dan menolong, rahmat yang sungguh-sungguh menyembuhkan kehidupan kita, termasuk juga saudaraku, rahmat yang memampukan kita melihat kehadiran Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kehendak Tuhan dalam diri orang-orang di sekitar kita, termasuk melihat kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan dalam masalah-masalah kita, dalam diri orang-orang yang tidak suka sama kita, dalam masalah hutang piutang kita, dalam sakit penyakit kita. Romo, gimana Romo bisa melihat kehadiran dan kasih Tuhan? Orang kami aja sedang teriak-teriak, di mana Engkau Tuhan? Saudara-saudara, memang itu tidak mudah, maka kita membutuhkan rahmat. Mintalah rahmat itu. Allah Bapa yang penuh kasih, Putramu berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami mohon, berilah rahmat-Mu kepada anak-anak-Mu ini, rahmat untuk bisa melihat kehadiran-Mu, rahmat untuk bisa merasakan kasih dan kehendak-Mu di dalam seluruh langkah kehidupan kami, dalam diri orang-orang yang kami jumpai, dalam diri keluarga kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, termasuk dalam masalah-masalah yang kami hadapi saat ini. Ya Bapa, berilah anak-anak-Mu ini rahmat yang cukup untuk bisa masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, tepatnya bab 15 ayat 33, mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari situ Paulus mau menegaskan bahwa hati-hati, kita harus melihat betul-betul, sadar betul-betul dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berrelasi. Apakah persahabatan kita dengan teman-teman kita betul-betul membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik? Sebuah persahabatan yang sehat, yang menggali potensi yang baik dalam kehidupan kita menjadi nyata. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu fakta dalam bukunya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Lukas mencatat dengan siapa para murid Yesus bergaul. Tepatnya di Lukas bab 1 ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya. Nah, ternyata dalam menantikan Roh Kudus, para murid, orang-orang yang percaya pada Yesus ini tidak menunggu sendirian. Dikatakan di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ternyata ketika para rasul Yesus
murid-murid Yesus menantikan hadiah, anugerah, rahmat yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Mereka menantinya dalam kebersamaan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka pergaulan yang baik mensupport, mendukung, memperkaya kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, dalam pergaulan, pertemanan, relasi kita dengan para sahabat, teman nongkrong-nongkrong kita, teman jalan-jalan kita, teman kuliner kita, Anda pasti punya. Ada grup sepeda, ada grup makan, ada grup jalan pagi, ada grup apa lagi, grup badminton atau apalah, kita pasti punya. Silakan catat di kolom komen. Apakah dalam kebersamaan kita dengan sahabat-sahabat yang dikirim oleh Tuhan, sahabat yang sejati adalah sahabat yang bisa membawa kita mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, dikatakan tadi kehadiran Maria Ibu Yesus betul-betul hadir dalam kebersamaan para murid setelah Yesus wafat dan bangkit. Di situ saudaraku, Bunda Maria yang telah menyelesaikan tugasnya, misinya sebagai ibu penebus yang melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, bahkan menemani putranya sampai akhir. Bunda Maria yang sudah menyelesaikan tugas hidupnya, ternyata juga hadir menemani para rasul Yesus dalam menantikan Roh Kudus. Dari situ kita bisa berefleksi saudaraku, kenapa kehadiran Bunda Maria dalam doa bersama para rasul Yesus ini dicatat dalam kitab suci? Jawabannya ternyata tidak jauh-jauh. Kalau tadi kita membaca kisah para rasul bab 1, Anda tinggal membuka 2 lembar sebelumnya. 1, 2. Di situ Anda akan menemukan jawabannya di Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Di situ Tuhan Yesus yang tergantung di salib berkata kepada ibunya dan murid terkasih. Berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya. Ternyata bukan cuma satu, tetapi jamak, plural. "Inilah ibumu." Saudara-saudaraku terkasih, menafsir kata-kata Yesus, "Inilah ibumu, inilah anakmu" ini, itu adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh gereja. Tuhan Yesus mau mengatakan, "Inilah ibumu, contohlah dia, teladani dia, ikuti cara hidupnya. Bagaimana dia berelasi dengan aku, bagaimana dia memahami aku sebagai anaknya, bagaimana dia bisa mengatasi kesulitan demi kesulitannya, bagaimana dia setia sampai akhir, tentang bagaimana ketaatannya sebagai hamba Tuhan yang dikatakannya sejak awal betul-betul menjadi kekuatannya, menjadi rahmatnya yang istimewa untuk bisa mengikuti jalan salib putranya sampai akhir. Nah saudaraku, dari sini kita bisa menyadari bahwa Bunda Maria adalah rahmat istimewa, anugerah yang indah dari Tuhan Yesus yang diberikannya kepada kita, murid-muridnya ini. Inilah Bunda Maria, Ibu Yesus, dengan semangat kerendahan hatinya, dengan semangat hamba Tuhannya, dengan ketaatannya, dengan semua kesabarannya, ketulusannya, mampu mendampingi Yesus dari awal sampai akhir. Bunda Maria bisa menjadi pintu masuk buat kita untuk bisa berelasi dengan Yesus, untuk bisa memahami ajaran-ajaran Yesus, untuk bisa mengikuti semua ajarannya, termasuk ikut dalam jalan salibnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak semua murid-murid Yesus bisa langsung memahami, bisa langsung mengikuti, bisa langsung menyerahkan dirinya pada Yesus. Bunda Maria dalam kesaksian hidupnya telah menunjukkan kepada kita sebuah teladan yang luar biasa. Tinggal kita ikuti, kita ditemani oleh Bunda Maria. Nah, salah satu penyertaan Bunda Maria buat kita untuk bisa sampai kepada Yesus adalah
doa rosario. Romo, kenapa sih harus doa rosario? Doa yang diulang-ulang kan bikin ngantuk Romo, kan bikin bosen Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa rosario berpusat pada Yesus Putra Maria. Bersama Maria kita merenungkan jalan-jalan kehidupan Yesus, peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang dicatat dalam kitab suci. Kita dibantu oleh Bunda Maria memahami, memaknai, melihat diri kita, melihat kehadiran Tuhan Yesus yang secara nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah doa rosario, sebuah kebiasaan yang baik. Kita ditemani oleh Bunda Maria, Bunda Yesus sendiri untuk bisa sampai kepada Yesus. Romo, apakah nggak cukup berdoa langsung kepada Yesus? Tuhan Yesus kan maha mendengar, maha tahu, pasti tahu apa pergulatan hidup kita, apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, sekali lagi doa itu bukan sekedar permintaan, permohonan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Doa adalah sebuah relasi yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Nah, dalam menjalin relasi itu, doa Salam Maria, doa Rosario sangat amat membantu kita untuk memahami bagaimana relasi antara kita dengan Yesus Putranya. Bagaimana kita harus berelasi dengan Tuhan Yesus ketika doa-doa kita belum terkabulkan. Sikap iman yang seperti apa yang harus kita miliki terhadap Tuhan Yesus ketika jalan hidup kita menjadi berat. Dan bagaimana kita harus mencintai Tuhan Yesus. Itu semua kita bisa lihat contoh dan teladannya dalam pribadi Maria. Jadi sekali lagi dalam doa rosario bukan Bunda Marianya yang kita sembah-sembah menjadi seolah-olah sejajar dengan Yesus. Tidak. Tetapi pribadi Bunda Maria, ketaatannya, kerendahan hatinya, sikapnya sebagai seorang hamba, kesetiaannya, itulah yang menemani kita dalam berelasi dengan Yesus, yang memperkaya hidup rohani kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semakin rajin berdoa rosario. Salam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan ibumu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami menjadi saudaramu karena memiliki ibu yang luar biasa seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus, beri kami anak-anak-Mu rahmat, terutama di masa-masa sulit kehidupan kami saat ini, supaya kami bisa mencintai-Mu seperti Bunda Maria mengasihi puteranya yang luar biasa. Izinkan kami juga untuk bisa mengikuti-Mu sampai jalan salib kehidupan kami. Seperti Bunda Maria mengikuti langkah jalan salib-Mu sampai ke puncak Golgota. Izinkan kami Tuhan untuk bisa memahami-Mu. Meskipun seringkali sulit bagi kami memahami kehendak-Mu, biarlah kami seperti Bunda Maria yang mencoba mencari kehendak-Mu di atas segala-galanya. Bunda Maria, dampingi kami anak-anak-Mu, bawa kami pada Yesus Putra-Mu yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.